Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Maksud dan Tujuan Penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, dalam kebanyakan kehidupan keberagamaan, pada umumnya Allah atau sesembahannya dipandang sebagai penolong, pemelihara, penjaga, atau pelindung. Apakah itu dalam agama samawi maupun agama-agama yang lahir dari budaya, agama-agama purba, atau agama-agama suku? Semua sama. Begitu, saudara. Kekristenan sejatinya berbeda dan tidak seperti itu. Namun disayangkan, cara berpikir seperti itu juga ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Bahkan sebagian besar orang Kristen. Buktinya, kita pergi ke gereja karena kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong, pelindung, pemelihara, atau penjaga. Seperti itu kan? Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu belum bisa memperlakukan Allah dengan benar. Kita itu masih memiliki konsep berpikir yang salah tentang Allah yang benar, saudara. Kita harus tahu bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang dalam bahasa Ibrani disebut Elohim Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Dia adalah Allah yang memiliki kehendak dan yang merancangkan seluruh jagat raya ini. Semua diciptakan Allah dengan memiliki tujuan ilahi. Dialah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang memanggil Abraham keluar dari negerinya. Tidak ada Allah lain selain Dia, tidak ada. Ini harga mati, tidak bisa ditambah atau dikurangi, saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang lain? Kita harus tetap menghargai. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, kita tidak mengganggu dan tidak boleh mengganggu. Kita juga tidak boleh menyerang dan kita juga tidak perlu membanding-bandingkan ajaran kita dengan ajaran mereka. Namun, keyakinan kita terhadap Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak bisa ditawar. Itu harga mati, saudara. Bagi kita orang percaya, kita tidak boleh melirik siapapun dan apapun untuk menjadi penolong, bahkan dalam keadaan bagaimanapun. Kenapa? Karena Dia, Allah yang kita percayai, bisa dan sanggup melindungi kita, dan memang hanya Dialah satu-satunya pelindung, satu-satunya pemelihara, satu-satunya penolong. Dalam hal ini, Tuhan bisa saja memakai manusia atau seseorang menolong dan membantu kita. Tetapi hati kita tetap harus terarah kepada Tuhan, dan jangan sampai kita bergantung atau mengandalkan manusia. Memang bisa Tuhan menggerakkan kita menceritakan masalah kita kepada seseorang. Tentu hal itu tidak salah, karena memang
kita harus saling menopang dan saling menguatkan. Tetapi ingat, semua harus dalam pimpinan Tuhan, pemilik hidup kita. Boleh saja saudara, kita datang kepada Allah karena kita membutuhkan penolong, penjaga, pemelihara. Tetapi kita tetap harus mengerti bahwa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan agar manusia menjadikannya sebagai penolong semata-mata. Kalau seperti itu, kan kita jadi tidak berbeda dengan kebanyakan orang yang memiliki sesembahan, karena mereka mau mendapat pertolongan dari berbagai masalah fana, berurusan dengan Tuhan hanya karena untuk masalah ekonomi, kesehatan, keluarga. Kalau cuma urusan begitu, saudara, dunia juga bisa menjawab. Agama-agama sangat bisa menjawab. Termasuk kalau mau memiliki budi pekerti yang baik, dunia bisa juga menjawab. Nah, dalam kekristenan berbeda karena kita harus tahu maksud Tuhan menciptakan kita. Suatu kali seseorang berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Saudara, dalam konteks ini Yesus menolak. Katanya, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Padahal Yesus itu hakim di atas segala hakim. Tetapi bukan hakim yang diangkat manusia dan bukan hakim versinya manusia. Dia penolong, tetapi bukan penolong yang diangkat manusia dan penolong versi manusia. Dia pemelihara dan penjaga, tetapi bukan pemelihara dan penjaga versi manusia dan tidak diangkat oleh manusia. Dia mengangkat dirinya sendiri karena dia Allah. Kalau Yesus sebagai penolong, pemelihara, penjaga menurut versi manusia, maka manusia punya hak untuk mengarahkan Tuhan. Padahal kan tidak demikian. Masakan manusia berhak mengatur Tuhan? Kan tidak, saudara. Lah, orang yang ingin mendapat warisan tadi telah menjadikan Tuhan Yesus penolong, tetapi tidak memperlakukan Yesus dengan benar. Ia tidak mengerti maksud dan tujuan penciptaan. Maka sebagai orang Kristen jangan memiliki orientasi berpikir yang sempit, dangkal, dan fana. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita harus mau dan bisa melihat maksud atau tujuan ilahi untuk apa Allah menciptakan kita. Sejatinya Allah menciptakan manusia dengan maksud supaya manusia menjadi manusia yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya manusia bisa memiliki perilaku, irama yang dalam segala hal sejalan, seirama dengan Bapa di surga. Dan itu menjadi kesukaan hati Bapa. Itulah sebenarnya yang dimaksud dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana dikatakan bahwa manusia dirancang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ternyata manusia telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah atau kurang kemuliaan Allah, sehingga irama atau pola hidup manusia menjadi rusak
dan tidak menyenangkan hati Bapa. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Dia dengan benar, agar dapat membuka pikiran dan wawasan kita untuk mengenal siapa Dia, dan akhirnya menemukan maksud dan tujuan ilahi yang Dia rancangkan bagi setiap kita. Maka hidup di dunia ini sejatinya adalah hidup untuk perbaikan, supaya kita layak masuk dunia yang akan datang, sehingga kita mau berjuang untuk selalu melayani dan menyenangkan hati Bapa sejak di bumi ini, dan itu kita lakukan dengan segenap kekuatan kita tanpa batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.